Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau cerita mistis, cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga dirinya selalu dijaga kesehatannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Untuk cerita kali ini berjudul Tragedi di Pabrik Gula. Mimin dapatkan dari kumpulan kisah-kisah horor yang ada di buku. Mari kita mulai ceritanya. Kisah ini merupakan kisah nyata yang terjadi di sebuah pabrik gula di sekitar wilayah kota Brebes. Kejadian ini dialami oleh dua orang kakak beradik. Bermula pada akhir tahun 2010. Saat itu, ada keluarga pindahan baru dari Surabaya yang berencana menetap di wilayah sekitar pabrik. Mereka telah membeli rumah yang letaknya persis di belakang pabrik gula tersebut. Keluarga tersebut mempunyai anak-anak yang bernama Andi dan Dodi. Mereka sepasang anak kembar yang baru masuk SMP. Berselang 2 hari dari kepindahan keluarga tersebut, Andi dan Dodi bermaksud mengenali lingkungan barunya dengan sekedar melihat-lihat pabrik tua yang tidak pernah mereka jumpai sebelumnya di Surabaya. Langkah kaki-kaki mereka begitu riang memasuki pabrik tua dan usang tersebut. "Dot, pabrik ini jelek sekali ya," gumam Andi kepada adiknya, Dodi. Iya kak, pabrik ini terlihat sangat tua dan tidak terawat. Pasti sering digunakan sebagai tempat mesum nih kalau malam," sahut Dodi lantang. Mereka berdua lalu masuk lebih dalam lagi ke pabrik gula itu. Sampai di suatu tempat di mana terdapat mesin-mesin pengangkut pabrik. Tiba-tiba, seketika mereka terkejut. "Suara apa itu kak?" tanya Dodi. "Tidak tahu Dot, mungkin suara angin saja," jawab Andi. Setelah beberapa saat, mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga sampailah ke ruangan karyawan pabrik yang di situ terdapat cermin yang berukuran lumayan besar. Namun, Andi tanpa aba-aba langsung berlari ke arah cermin tersebut untuk menata rambutnya. "Kamu harusnya meniru gaya rambut terbaru kakak nih, Dot," kata Andi. Sedang asik-asiknya menata rambut, Andi tidak sengaja mengarahkan pandangannya ke sang adik melalui cermin. Namun, betapa terkejutnya ia melihat sesosok makhluk di belakangnya. "Hah, siapa itu yang ada di belakang Dodi?" gumam Andi dalam hati. Ia melihat makhluk tinggi besar, hitam dan berbulu persis sedang berdiri di belakang adiknya. Andi langsung menengok ke belakang, namun tak ada siapa-siapa di belakang Dodi. Tubuh Andi mulai gemetar mengetahui ada yang aneh dengan pabrik ini. "Dot, ayo cepat kita pergi dari sini," perintah Andi. "Emang kenapa kak?" tanya Dodi keheranan. "Ayo cepat," ucap Andi sambil menarik tangan Dodi. Malam harinya, Andi masih membayangkan kejadian sewaktu di pabrik gula tadi. Pikirannya tak bisa lepas dari makhluk tinggi besar yang berdiri di belakang adiknya itu. Namun, karena rasa kantuk yang semakin mendera, ia akhirnya tertidur lelap. Waktu memasuki pukul 2 malam, Andi terbangun dari tempat tidurnya. Ingin kencing aku," gumam Andi. Langsung Andi berlari menuju kamar mandi yang letaknya terpisah dari rumahnya. Dan ketika sampai di depan pintu kamar mandi, ia terkaget saat mendengar suara air. Seperti ada yang sedang mandi. "Loh, siapa yang mandi malam-malam begini ya?" pikir Andi. Tanpa berpikir negatif, karena memang sudah sangat ingin buang air kecil, Andi lalu mengetuk pintu kamar mandi itu. "Ayo cepat, mau buang air nih, kebelet." Dan dalam sekejap suara yang terdengar seperti orang mandi tadi pun lenyap. Tak ada suara air setetes pun. Hanya ada suara jangkrik mengiringi heningnya malam. Bulu kuduk Andi mulai berdiri, jantungnya mulai berdegup kencang. Perlahan tangannya memegang gagang pintu dan memberanikan diri membukanya. Pintu telah dibukanya, namun tak ada siapapun di dalam. "Hah? Tidak ada siapa-siapa. Jadi suara apa barusan?" Pikirannya mulai panik, tapi ia mencoba tetap tenang dan bersegera buang air kecil karena tak tahan. Mungkin hanya ilusi, karena menahan kencing aja. Jadi mengigau, pikir Andi seraya menenangkan diri. Andi menyiram air ke kloset, dan setelah selesai merapikan celananya, tangannya lalu membuka gagang pintu kamar mandi. "Loh, kok nggak bisa dibuka?"
Pikir Andi mulai panik. Ia mencoba membukanya, namun tetap tidak bisa dibuka. Ia pun mencoba mendobrak pintu tersebut, yang notabene terbuat dari kayu yang rapuh. Namun tetap saja tidak bisa dibuka. Hatinya mulai gundah, panik, takut bercampur aduk semua. Sebuah suara hadir di tengah malam itu. Seketika ia berhenti mendobrak saat mendengar suara itu. "Hah, suara apa itu?" pikir Andi dengan sangat ketakutan. Untuk yang kedua kalinya ia mendengar suara itu dengan lebih jelas. "Anak-anak." Andi menolehkan pandangannya menuju ke atas. Kamar mandinya memang tidak ada atapnya. Dan Andi melihat sesosok wanita berbaju putih terbang melayang. Rambutnya panjang, berantakan, wajahnya merah, dengan darah bercucuran. Wanita itu terbang mendekat ke arah kamar mandi. Andi begitu ketakutan. Keringat dingin mulai bercucuran keluar. Air matanya pun mengalir deras. Namun anehnya, ia tidak dapat berucap sepatah kata pun. Bibirnya seolah terkunci. Wanita itu duduk di atas tembok kamar mandi. Darah segar mengalir dari wajah wanita itu, bercucuran ke wajah dan tubuh Andi. Seketika Andi berteriak ketakutan, Tolong! "Sedang apa anak muda?" kata wanita itu. Tubuh dan wajah Andi merah semua terkena cucuran darah yang terus mengalir. Ia kian terperanjat ketakutan ketika dari dalam spiteng keluar aliran air merah darah yang terus-menerus mengalir sampai membasahi mata kakinya. Tiba-tiba suara pintu diketuk. "Kak, gantian dong, aku juga mau pipis nih," ujar sebuah suara dari luar. Ternyata Dodi yang mengetuk pintunya. Serentak Andi pun langsung bangkit dan menyadari bahwa itu Dodi. "Dot, buka Dot, tolong kakak, buka pintunya Dot, cepet," pinta Andi sembari menahan rasa takutnya. "Kak, buka kak, aku pengen pipis," jawab Dodi dari luar. Andi terheran, sepertinya suara teriakannya tidak terdengar oleh adiknya. Tiba-tiba sosok wanita itu turun dan masuk ke dalam kamar mandi. Ia lalu mendekat ke arah Andi dan mata melotot tiba-tiba. Crot! Crot! Darah menyemprot dari kedua matanya dan kemudian ia mencokel matanya sendiri. Satu matanya dicongkel dan mencoba diberikan kepada Andi. Rasa takut Andi memuncak. Wah! Teriak dia. Seketika tubuh Andi lemas, langsung jatuh pingsan. Dodi yang masih menunggu di luar sambil menahan kencing tidak mengetahui keadaan di balik pintu kamar mandi tersebut. Teriakan dari kakaknya pun tidak terdengar olehnya. Kemudian ia pergi ke pojok dan kencing di situ. Setelahnya ia lalu pergi lagi ke depan pintu kamar mandi sambil sedikit bergumam, "Sedang apa sih kak? Asik bener kayaknya di dalam WC. Aku ketok-ketok pintunya tidak dibuka. Dasar si kakak ini," ucapnya Dodi tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya, Andi ditemukan tergeletak pingsan oleh Dodi yang langsung membawanya ke kamar tidur. Setelah sadar, Andi langsung menceritakan kepada adiknya kejadian mengerikan tadi malam. Dodi benar-benar shock tak percaya. Padahal jelas-jelas ia berdiri di depan kamar mandi. Namun ia tidak bisa mendengar apapun yang terjadi di dalam itu. Ia tidak dapat menolong kakaknya yang sedang ketakutan total. Seketika, Dodi kembali teringat nasihat dari seorang kakek yang bertempat tinggal di samping rumahnya dan menceritakan kepada kakaknya, "Kak, aku percaya apa yang dialami oleh kakak. Tadi aku juga mendapat wejangan dari kakek tetangga kita bahwa kita harus berhati-hati dan jangan sembarangan karena di sini memang angker kak. Di lokasi pabrik gula ini memang mengerikan. Banyak dedemitnya," kata kakek itu. "Dulu pernah ada pemindahan sumur di pabrik itu. Namun keesokan paginya sumur yang telah dipindah tersebut kembali lagi ke tempat semula. Dan masih banyak lagi kak cerita-cerita yang lain. Jadi kita harus hati-hati dan menyerahkan segalanya kepada Allah," ujar Dodi menceritakan wejangan dari kakek tetangganya secara detail. Pelajaran yang diambil dari cerita ini, tetap berhati-hati saat kita menempati tempat yang baru. Karena kita juga dipantau sikap perilaku kita oleh makhluk selain manusia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai.
Dan yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan share, serta meninggalkan komentarnya agar tidak tertinggal video terbarunya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.